Hah, penunggu danau. Bang Tunggal yang berdiri di samping mobilnya, tersentak ngeri. Han, bahaya ini, kau saja sendiri yang masuk ke dalam. Aku menunggu di sini saja. Iyalah, abang tunggu di sini saja, kata Han sambil bergegas masuk ke lokasi wisata Danau Bandar Hayangan. Abang mau kemana? Tanya Bang Tunggal pada penjaga yang hendak beranjak keluar dari posnya. Mau beli kopi sebentar, sahut pria itu sambil menaiki sepeda motor yang terparkir di depan posnya. Dan Bang Tunggal ternganga ngeri, ketika penjaga pos itu sudah meluncur menjauh dengan sepeda motornya, meninggalkan dirinya di pos yang sepi dan kurang cahaya, seorang diri. Tiba-tiba saja bulu kuduk Bang Tunggal berdiri, ketika pikirannya mendadak menayangkan visualisasi film horor yang pernah ditontonnya. Lalu lututnya mulai menggigil ketika mendengar bunyi, hu, dari atas pohon di samping pos. Hu. Suara itu terdengar lagi. Bang Tunggal tak tahan lagi, langsung berlari pontang-panting mengejar Han, yang sudah berjalan jauh masuk ke dalam lokasi wisata yang bersuasana gelap itu. Han, tunggu. Han tak memedulikan teriakan histeris Bang Tunggal, karena sambil berjalan, ia sibuk berusaha menelpon Farah yang tak kunjung menerima panggilannya. Teleponnya masuk, tapi kok tak diangkatnya. Pikir Han gusar bercampur cemas. Tega kau Han, aku panggil kau acuhkan saja. Omel Bang Tunggal dengan nafas tersengal ketika sudah berhasil mengejar Han yang kini berhenti di bawah pohon dengan ekspresi bingung. Farah, kamu di mana? Teriak Han begitu keras. Woi, kenapa kau berteriak di depan telingaku? Pekik Bang Tunggal kesal karena terkejut. Siapa suruh berdiri mepet di situ kayak orang ketakutan? Balas Han jengkel, lalu berjalan turun mendekati pinggir danau yang kelam. Bang Tunggal mengekor di belakangnya. Han menyalakan senter ponsel untuk membantu penglihatannya, mencoba memindai keadaan sekitarnya, tapi cahaya senter itu tak banyak membantu, karena jarak sorotnya yang terlalu pendek. Farah, kamu di mana? Han berteriak lagi memanggil Farah sambil terus berjalan menyusuri pinggir danau. Ia berhenti ketika melihat mobil Jeep Wrangler Rubicon milik Farah terparkir di bawah pohon. Ia naik lagi ke atas menuju parkiran. Farah, panggilnya ketika mendekat ke mobil itu, tak ada jawaban. Tak ada cewek itu di sini Han, mungkin dia sudah dibawa kabur setan penunggu danau ini, bisik Bang Tunggal dengan nada bergetar karena takut, matanya berputar-putar menyelidiki pepohonan rimbun yang berbaris di kegelapan. Gemerisik gesekan ranting pohon yang digoyang angin mengganggunya, membuat jantungnya berdenyut tak karuan. Ayolah Han, kita pulang saja, aku tak mau dimakan makhluk gaib penunggu danau ini, rengek Bang Tunggal. Kenapa abang berubah jadi penakut? Tadi abang sok berlagak mau jadi pahlawan penyelamat pada Pak Syamsul, sentil Han. Itu tadi Han, sekarang aku merubah niat, minatku untuk jadi pahlawan penyelamat lenyap sudah melihat suasana angker tempat ini. Han tak menyahut, terus berjalan mengitari mobil sambil memeriksa pintunya. Terkunci semua, mobilnya juga kosong, tak ada Farah di dalam. Pikirnya ketika mencoba mengarahkan senter ponselnya menyorot ke dalam mobil itu. Bang Tunggal spontan merapat ke punggung Han. Han, sejak dari pos di gerbang sana aku mendengar suara itu, bisiknya sambil menunjuk ke atas pohon di mana suara itu berasal. Itu hanya suara burung hantu Bang, sahut Han tenang. Membuat Bang Tunggal semakin merapat ke punggung Han. Apa kau bilang? Itu suara burung hantu. Katanya dengan suara gemetaran. Iya, itu suara burung hantu. Jangan takut Bang, burung hantu itu hanya sejenis hewan, makanannya kalau tidak serangga, ya tikus. Dia tak berminat memakan daging abang yang sudah alot kayak kulit kering ini, gurau Han sambil tertawa. Kurang ajar kau Han, sergah Bang Tunggal kesal, aku sedang ketakutan begini malah kau olok-olok. Han tak menanggapi, ia mencoba lagi menelepon Farah, tapi sama seperti sebelumnya, tetap tak diangkat Farah walaupun sudah terdengar nada sambungnya. Han benar-benar bingung dibuatnya. Tiba-tiba Bang Tunggal bergayut di bahu Han. Han, coba dengar, bisiknya. Itu jelas suara tangisan setan penunggu danau ini. Han menajamkan indera pendengarannya, sayup-sayup ia mendengar suara tangisan perempuan hilang-hilang timbul terbawa desa angin.
Ia berjalan sambil terus menajamkan pendengarannya menuju sumber suara itu. Tapi langkahnya terhenti ketika Bang Tunggal menarik lengannya. Han, ayolah kita pulang, tak usah cari masalah di sini, rengek Bang Tunggal. Aku tak cari masalah Bang, aku sedang berusaha mencari Farah. Sudahlah Han, aku yakin cewek itu sudah dibawa oleh setan penunggu danau terjun ke dalam danau itu. Aku tak mau ikut jadi korban setan celaka itu. Han menatap Bang Tunggal dalam-dalam. Bang, jangan takut sama setan. Sama seperti kita manusia. Setan itu juga makhluk ciptaan Allah dan berada dalam kekuasaan Allah. Mintalah pertolongan dan perlindungan kepada Allah dari bisikan dan gangguan setan. Jangan malah takut padanya. Semakin kita takut padanya, maka setan itu akan semakin leluasa menguasai hati kita, sehingga membuat kita semakin merasa lemah dalam ketakutan. Bang, coba dengarkan hadis Nabi Muhammad ini baik-baik. Janganlah kamu katakan celakalah setan, sebab kalau kau katakan seperti itu, maka setan akan membesar sebesar rumah, dan dengan sombongnya setan akan berkata, itu terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi ucapkanlah bismillah, sebab bila engkau mengucapkan bismillah, maka setan itu akan mengecil hingga seukuran lalat. Kata Han tegas. Lawan rasa takut itu Bang. Sebutlah nama Allah banyak-banyak supaya setan yang menghantui pikiran abang itu semakin mengecil. Setan itu lemah selama kita bersandar pada kekuatan Allah. Tapi rasa takutku ini tak dibuat-buat Han. Jantungku seperti disentak-sentak mau putus, dan lututku bergetar mendengar tangisan setan itu. Bang, itu hanya perasaan was-was yang dimunculkan setan di hati abang. Mohonlah perlindungan Allah. Bacalah A'udzubillahi minasyaitonir rojim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Bacalah dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Maka insya Allah gangguan setan itu akan melemah dan hilang dengan kuasa Allah yang maha kuasa dan maha perkasa. Tapi imanku lemah Han, aku tak sekuat kau, rintih Bang Tunggal semakin ketakutan, karena suara tangisan yang ditangkap telinganya semakin jelas terdengar. Jangan melemahkan diri Bang, semakin abang takut, maka setan itu akan semakin leluasa menyusup ke dalam badan abang. Gila kau Han, jangan buat aku mati berdiri di sini, teriak Bang Tunggal panik. Astagfirullah, ucap Han, baca ayat kursi Bang. Sudah dari tadi ku coba, tapi lidahku keluh, tak mau keluar suara tiap kali ku coba membaca ayat kursi. Han sudah tak bisa berkata-kata lagi untuk membantu mengatasi penyakit ketakutan akut Bang Tunggal, dia terus melangkah mendekati sumber suara tangisan perempuan itu. Han, tolong! Subhanallah. Han menoleh ke belakang, dan melihat Bang Tunggal yang tertinggal beberapa meter di belakangnya menjerit-jerit sambil berusaha menarik kakinya. Han, tolong, kakiku dipegang setan. Han bergegas mendekati Bang Tunggal. Subhanallah, ucapnya sambil geleng-geleng kepala. Kaki abang bukan dipegang setan, tapi tersangkut akar pohon. Bang Tunggal melirik takut-takut ke arah kaki kirinya yang tadi tak bisa digerakkannya, dan wajah pucatnya seketika terasa panas karena malu, ketika melihat kakinya memang benar sedang tersangkut akar pohon. Dan rasa malu itu semakin membesar, ketika menyadari ada cairan hangat yang turun merembes dari celana ke mata kakinya. Abang kencing di celana. Bang Tunggal tak mampu menjawab pertanyaan Han. Bahu dan lututnya terasa begitu lemas. Han mengalihkan perhatiannya dari Bang Tunggal, ketika suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Han, tolong, gue takut. Farah, kamu di mana? Teriak Han ketika mengenali suara itu sebagai suara Farah. Tak ada sahutan, suasana hening mencekam sejenak, menyisakan suara nyanyian binatang malam. Farah, ini aku Han. Tolong jawab aku, supaya aku bisa menemukanmu. Tak ada jawaban, membuat Han semakin gusar. Ia berjalan lagi ke arah yang diduganya sebagai sumber suara tangisan perempuan tadi, yang kini sudah tak terdengar lagi. Han, jangan tinggalkan aku. Han berhenti berjalan, cepatlah ke sini Bang. Han, kita pulang saja. Aku yakin, tadi itu suara setan yang menirukan suara Farah. Baguslah Bang, kebetulan aku ingin sekali melihat bentuk setan itu, kata Han sambil melanjutkan langkahnya.
Jangan takabur kau Han. Aku tidak takabur Bang, aku bersandar pada kekuatan Allah. Abang harus tahu, setan atau jin itu beda alam dengan kita manusia. Saat setan atau jin berani menampakkan dirinya di alam kita, itulah saat yang tepat buat kita untuk menghantamnya. Karena saat itu, setan atau jin itu dalam kondisi lemah karena telah menghabiskan banyak energi supaya mampu muncul di alam manusia. Ibarat ikan hiu yang buas dan ganas di dalam lautan, tapi jika terdampar di daratan, dia tak lebih hanya seonggok daging yang lemah tak berdaya. Mau kita sepak atau kita colok matanya, dia takkan mampu melawan. Jin atau setan pun begitu, begitu mereka nekat melawan kodratnya meninggalkan alam gaib dengan menampakkan diri ke alam kasar manusia, maka itulah kelemahan mereka, mudah sekali kita menghancurkannya. Bang, Nabi Muhammad sudah membekali kita orang beriman dengan doa-doa perlindungan, sebagai senjata untuk melawan dan menghancurkan gangguan setan. Gunakan doa-doa itu Bang. Sudahlah Han, otakku sudah bebal ini, tak mampu lagi memahami apa yang kau ceramahkan tadi. Pokoknya, ayo kita cepat pergi berhembus dari sini. Pergilah abang pulang sendiri, aku takkan pergi sebelum menemukan Farah dan membawanya pulang, kata Han tegas. Tega kau padaku Han, tak ada tersisa rasa iba kau pada abangmu ini. Bang, tolong mengertilah, ini situasi darurat, aku sudah berjanji kepada Pak Syamsul untuk menemukan dan membawa anaknya pulang. Pantang bagiku melanggar janji Bang, walau nyawa taruhannya. Ayolah Bang, ikuti saja aku, kalau tak mampu lidah abang melafalkan ayat kursi, coba abang berzikir saja. Sebut nama Allah banyak-banyak. Insya Allah akan membuat abang lebih tenang. Ayo jalan, ikuti aku. Bang Tunggal tak bisa menolak lagi, daripada ia tertinggal di belakang dan dicekik setan yang menghantui isi kepalanya, lebih baik ia mengikuti langkah Han. Mulutnya komat kamit melafalkan la ilaha illallah. Han menghentikan langkahnya, ketika dalam suasana temaram, ia melihat sosok seseorang sedang duduk memeluk lutut di bawah sebuah pohon besar. Farah, panggilnya, ketika mengenali gadis itu dari topi bisbol yang biasa dipakainya. Gadis itu menoleh, menampakkan sorot matanya yang melotot mengerikan. Penampakan dalam suasana temaram itu, seketika langsung menayangkan visualisasi yang sangat mengerikan dalam penglihatan Bang Tunggal, yang memang sedang dilanda ketakutan tingkat tinggi, spontan membuat kaki Bang Tunggal bergetar hebat sampai dirembesi air seni lagi.